dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi untuk memperdalam pengetahuan kita seputar agama. Dan hari ini kita tengah membahas mengenai sodakoh. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Semangatnya luar biasa nih dari Kota Makassar. Izinkan saya Pak Ustadz untuk menyapa satu-satu. Yang pertama saya mau mengucapkan selamat datang, terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ittihad Padongko Kabupaten Baru. Ibu-ibu Majelis Taklim Harapan Umat. Majelis Taklim Nurul Mukminin Daya Biringkanaya. Majelis Taklim Zikir Masjid Agung Pangkep. Majelis Taklim Hajah Syairah Al-Ittihad Limpo Mujang. Limpo Majang ya, oke. Ya, maaf ya Bu. Kemudian Majelis Taklim Ummuh Sakinah Lembaye Baru. Ya, sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, lanjut lagi soal sodako nih Pak Ustadz. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas seputar ini. Seperti misalnya keikhlasan tadi, lalu kemudian siapa yang didahulukan, lalu kemudian kalau kita dalam kesempitan, apakah juga boleh dan harus bersedekah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, tadi tentang kesempitan. Salah satu ciri orang beriman itu dia bersedekah baik di waktu lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu bahasa Qur'annya itu. Nah ibu-ibu. Saya mau kisahkan ini, hebatnya itu sedekah. Datanglah musafir ke rumah Rasulullah. Tahu musafir ibu? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya musafir, sudah beberapa hari tidak makan. Adakah makanan yang boleh saya cicipi di rumah Rasul? Nabi bilang, tunggu maki pale sebentar dik. Nabi masuk ke rumah Aisyah. Aisyah, adakah makanan yang bisa? Kata Aisyah, masih empo. Kalau orang Bugis. Apa itu maksudnya? Tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Oke, pergi. Lalu kata Rasul, maafkan saya, kami pun tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Pelajaran pertama. Ada enggak manusia yang paling mulia dari Nabi? Enggak ada. Ada enggak yang paling hebat ibadahnya dari Nabi? Bu, enggak ada makanannya Nabi. Kita banyak dosa, baru sedikit-sedikit, ada sedikit, kayak mumi mati. Itu Nabi Bu, Nabi manusia mulia, doanya mustajab, ibadahnya luar biasa. Dalam rumah tangga pun beliau miskin. Tidak ada yang dia mau makan, tidak ada yang dia bisa makan. Kita ini tidak ada yang mati kelaparan di sini, tapi galaunya minta ampun. Ya, sudah. Nabi lalu mengambil jubahnya. Tahu jubah? Ini baju. Jubah, ada itu yang besar dia pakai orang biasa kalau kita lihat orang Arab toh. Ya. Nah itu jubahnya. Diambil jubahnya Nabi. Nabi, saudaraku saya tidak punya makanan. Tapi ini jubah saya, siapa tahu ada mau beli. Senanglah. Bajunya Dasat saja banyak yang mau beli. Toh, ini bajunya Nabi. Maka dia ke pasar Madinah. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang mau beli? Di kota Madinah di dekat pasar ada orang kaya. Blur penglihatannya. Kabur ibu. Ya enggak samar-samar lah antara melihat dengan tidak. Lalu dia panggil budaknya. Budak, sini kamu. Kalau kamu berhasil membeli bajunya Rasulullah, saya merdekakan kamu. Budak itu ibu hak milik, bukan pembantu ya. Kalau pembantu kan bisa berhenti. Kalau budak selama tidak dimerdekakan milik dia yang situannya. Pergi. Sudah itu alhamdulillah datang itu budak. Tuan, saya berhasil membeli jubahnya Rasulullah. Maka diambillah itu jubah. Lalu dia berdoa dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Setelah itu dia usap-usap jubahnya Rasulullah ke matanya. Sembuhkanlah ya Allah, tidak ada mustahil di sisimu. Sembuhkan mata saya secara sempurna. Dengan izin Allah sembuh. Sembuh Bu. Sudah itu senang ini orang kaya. Dia lipat, dia bungkus baik-baik. Dia datang ke rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Saya yang beli jubahmu.
Dengan izin Allah saya berdoa tadi, saya usap wajah saya sembuh. Saya kembalikan kembali kepadamu ya Rasul baju. Lalu Nabi memanggil anaknya, Aisyah, sini kau lihat nak, hebatnya ini sedekah. Istriku sayang sini, kau lihat ini Aisyah, lihat ini sedekah. 1, mengenyangkan orang lapar. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. 4, hebatnya kembali lagi kepada si pemiliknya. Masya Allah. Oke Bu, sampai di sini you understand? Yes. Everybody you understand? Yes. Thank you very much. Mantap. Any question? No ya, ada pertanyaan gitu maksudnya. Yes. Yes. Tuh. Masya Allah. Oke, kita kasih kesempatan yang sini dulu ya Bu, yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ibu silakan. Silakan. Kita punya hadiah Pak Ustadz. Nih, Ya. sarung dari Gajah Duduk. Jangan dulu Ibu, Bu. Ibu sini aja dulu. Ibu di sini aja. Untuk kepentingan gambar di sini aja. Bertanya dulu Ibu, bertanya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu? Ya, perkenalkan nama saya Haja Bunaya dari Ketua Majelis Taklim Lembaga Harapan Umat Makassar. Ya. Baik Ustadz, ada yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya atau sikap saya Ustadz? Apa yo? Menyikapi orang seperti itu, apakah saya memberikan, mana lebih utamakan itu tetangga saya seperti penjual-penjual kerupuk, penjual di pasar, tapi tidak meminta tapi kekurangan. Nah, terus itu yang meminta, minta sedekahnya, zakatnya, itu saya tidak tahu dari mana asalnya ini. Dan itu bukan satu tempat. Kalau dari masjid sudah ini ke sana lagi, ke sana lagi. Bagaimana itu Ustaz, sikap saya atau Oke. Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Ya, nanti dikira dari sini. Oh ya kita kasih tahu dulu, kita buktikan dulu dong. Kita lihat dulu. Oh ada. Ada isinya Ibu. Mantap. Tuh, ini. Oke, sarung Gajah Duduk. Boleh berikan Terima tepuk tangan kasih untuk Ibu. Gajah Duduk. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ya. Ibu. Ibu siapa namanya tadi? Ya, Haja Bunaya. Ibu Haja. Bu. Haji Bunaya. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan kembali ke tempat. Pak Ustadz, Ya. boleh dulu nggak pertanyaannya tadi? Nah, itu ya pokoknya intinya. Lah, gimana Pak Ustadz? Saya mungkin Ya. ada juga pemirsa yang sama seperti saya Pak Ustadz. Ya intinya begini. Ayo gimana? Dia bilang kenapa itu kalau kita sudah tiba saatnya berbagi sedekah, kayak semut datang orang. Oke. Memang sudah begitulah ya. Itulah sebabnya sehingga perlu ada amil Ibu, ada panitia, mendeteksi siapa yang layak, baru kita kasih kupon. Nah, saya kasih contoh di sini di masjid. Kan tiap hari Jumat kita kasih makan ratusan orang. Kadang ada double. Ya kan? Nah, sudah diambil. Nah bilang, belum. Padahal ada mina pegang di belakang. Tuh, sudah dikasih, nah bilang lagi, iya anakku. Nah, maka kita bentuk panitia. Supaya menghindar 2 kali dapat, maka masuk dulu di masjid, sholat Jumat, sudah itu baru dibagikan kupon. Biar dia datang di sini, kalau tidak ada kuponnya tidak dikasih. Ya, mesti begitu. Nah, panitia mendata. Supaya datanya tidak salah, jangan ikut saja, Yanu juga. Saya punya yayasan juga Ibu. Banyak sekali. Setelah kita pergi cek, orang kaya. Haji. Ini namanya sudah tidak bersedekah, diambil lagi haknya orang. Haji, betul dia janda, tapi rumahnya mewah, ada kebunnya. Haji pula, dia ini janda mampu namanya. Ya, yatim piatu. Memang yatim piatu. Tapi dia orang kaya. Kalau yatim piatu sudah ada anaknya, bukan lagi yatim piatu, mama namanya itu. Nah, saran saya Bu harus ada panitia, kasih kupon. Kalau bahasa hukum investigasi. Didatangi dulu rumahnya, ditanya apa pekerjaannya, ya, supaya betul-betul tepat sasaran. Ingat Bu, beda zakat
beda sedekah. Beda. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Kalau zakat wajib. Kalau kau tidak kasih, dosa. Dan tidak semua boleh dapat. Biar saudaramu boleh dapat. Kalau dia betul-betul masuk kategori fakir miskin. Biar saudara boleh dapat. Kalau dia betul-betul punya hak. Misalnya tidak ada kerjanya, banyak keperluannya. Boleh dapat. Ya, itu zakat ada 8 golongan. Karena waktu yang habis kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Tetap bersama kami sahabat Dasar tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.